Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa sekalian, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap antusias belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas satu materi yang sangat penting dalam penelitian, tetapi seringkali justru membuat mahasiswa bingung, yaitu tentang operasionalisasi konsep, dimensi, indikator, dan variabel. Mengapa materi ini penting? Karena dalam penelitian, terutama penelitian sosial, kita hampir selalu berhadapan dengan istilah-istilah yang abstrak. Kita sering mendengar kata-kata seperti motivasi, kepuasan, partisipasi, solidaritas, kualitas pelayanan, kepercayaan publik, kesejahteraan, atau bahkan religiusitas. Semua itu terdengar akrab. Tetapi ketika kita diminta meneliti, muncul pertanyaan yang sangat mendasar. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, disinilah pentingnya operasionalisasi konsep. Coba bayangkan begini. Seorang mahasiswa ingin meneliti motivasi belajar mahasiswa. Sekilas judul itu terdengar bagus. Tetapi dosen pembimbing biasanya akan bertanya, motivasi belajar itu maksudnya apa? Dilihat dari aspek apa? Diukur melalui pertanyaan yang bagaimana? Kalau mahasiswa belum bisa menjawab, berarti konsep itu masih berhenti pada level abstrak. Penelitian belum siap jalan. Operasionalisasi konsep sebenarnya adalah proses menjembatani antara dunia teori dan dunia lapangan. Dari sesuatu yang abstrak, kita ubah menjadi sesuatu yang konkret, jelas, dan dapat diukur. Mari kita mulai dari istilah yang paling dasar, yaitu konsep. Konsep adalah gagasan umum, ide abstrak, atau pengertian tentang suatu fenomena. Konsep membantu kita memahami realitas sosial. Misalnya, ketika kita berbicara tentang kemiskinan, partisipasi masyarakat, kualitas pelayanan, atau kepercayaan sosial, kita sebenarnya sedang berbicara tentang konsep. Konsep itu penting dalam teori, tetapi konsep belum bisa langsung diteliti sebelum dijelaskan lebih rinci. Saya beri contoh sederhana. Misalnya Anda ingin meneliti kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik. Nah, kata kepuasan itu adalah konsep, tetapi kepuasan tidak bisa dilihat langsung, seperti kita melihat meja atau kursi. Kita tidak bisa menunjuk seseorang lalu berkata, "Oh, itu kepuasannya ada di situ." Karena kepuasan adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Kita harus menjabarkannya menjadi hal-hal yang lebih nyata. Disinilah muncul istilah kedua, yaitu dimensi. Dimensi adalah aspek-aspek utama yang membentuk suatu konsep. Jadi, kalau konsep itu masih umum dan luas, dimensi adalah bagian-bagian penting yang menyusunnya. Bisa dikatakan, dimensi adalah sisi-sisi utama dari sebuah konsep. Kita ambil contoh kualitas pelayanan. Konsep kualitas pelayanan itu sangat luas. Kalau kita hanya mengatakan pelayanan itu baik atau buruk, itu belum cukup ilmiah. Maka konsep kualitas pelayanan perlu dipecah ke dalam beberapa dimensi. Misalnya kita menggunakan 5 dimensi yang cukup terkenal, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Nah, 5 hal ini adalah dimensi. Kalau kita ingin menilai kualitas pelayanan, kita harus melihat apakah fasilitas fisiknya memadai, apakah pelayanannya andal, apakah petugasnya tanggap, apakah ada jaminan dan kepastian, serta apakah petugas menunjukkan empati.
Sampai di sini, kita sudah punya konsep dan dimensi. Tetapi penelitian belum cukup berhenti di situ. Kita masih perlu menjabarkan dimensi ke dalam hal-hal yang benar-benar bisa diamati. Disinilah kita masuk ke istilah indikator. Indikator adalah tanda, ukuran, atau gejala yang menunjukkan suatu dimensi. Indikator itu lebih konkret. Indikator inilah yang nantinya menjadi dasar dalam menyusun item pertanyaan, item observasi, atau pedoman wawancara. Misalnya pada dimensi daya tanggap dalam kualitas pelayanan. Apa indikatornya? Bisa saja indikatornya adalah petugas cepat melayani, petugas segera merespons keluhan, petugas memberikan informasi yang jelas, dan waktu tunggu pelayanan tidak terlalu lama. Ini sudah mulai konkret. Ini sudah bisa ditanyakan kepada responden. Misalnya dalam kuesioner, kita bisa membuat pernyataan seperti, petugas pelayanan merespons kebutuhan saya dengan cepat. Atau, saya tidak menunggu terlalu lama saat memperoleh pelayanan. Jadi, indikator adalah bentuk nyata yang menunjukkan apakah sebuah dimensi itu ada atau tidak. Sekarang kita masuk ke istilah yang sangat sering muncul dalam penelitian, yaitu variabel. Variabel adalah segala sesuatu yang nilainya dapat berubah atau berbeda. Disebut variabel karena ia bervariasi. Misalnya usia adalah variabel, karena usia tiap orang berbeda. Pendapatan adalah variabel, karena jumlah pendapatan tiap orang tidak sama. Motivasi belajar juga variabel, karena tingkat motivasi setiap mahasiswa berbeda. Dalam penelitian, variabel sebenarnya adalah konsep yang sudah ditempatkan dalam rancangan penelitian dan siap diukur. Jadi, kalau konsep itu masih berada di wilayah ide abstrak, maka variabel adalah konsep yang sudah diberi bentuk operasional untuk diteliti. Contohnya begini, jika Anda menulis judul penelitian, pengaruh penggunaan media sosial terhadap motivasi belajar mahasiswa, maka ada dua variabel utama di situ. Yang pertama adalah penggunaan media sosial, dan yang kedua adalah motivasi belajar mahasiswa. Penggunaan media sosial biasanya menjadi variabel bebas atau independen, sedangkan motivasi belajar menjadi variabel terikat atau dependen. Mengapa demikian? Karena penggunaan media sosial diduga memengaruhi motivasi belajar. Selanjutnya, saya Profesor Syamsiah akan menjelaskan materi lebih lanjut. Sekarang, mari kita pahami hubungan keempat istilah ini dengan cara yang paling sederhana. Konsep adalah gagasan umum. Dimensi adalah aspek utama dari konsep. Indikator adalah tanda konkret dari dimensi. Dan variabel adalah konsep yang sudah siap diteliti dan diukur. Jadi, alurnya adalah dari konsep turun ke dimensi, dari dimensi turun ke indikator, lalu indikator diterjemahkan menjadi pertanyaan atau ukuran penelitian. Agar lebih jelas, mari kita bahas contoh konkret pertama, yaitu motivasi belajar. Bayangkan seorang mahasiswa ingin meneliti motivasi belajar mahasiswa sosiologi. Konsep utamanya adalah motivasi belajar. Lalu, konsep ini dijabarkan menjadi beberapa dimensi. Misalnya, ketekunan, minat belajar, orientasi tujuan, dan dorongan berprestasi. Sekarang kita lihat indikatornya. Untuk dimensi ketekunan, indikatornya bisa berupa rajin mengerjakan tugas, tetap belajar meskipun sulit, tidak mudah menyerah,
ketika menghadapi materi yang susah dan berusaha mencari sumber bacaan tambahan. Untuk dimensi minat belajar, indikatornya bisa berupa senang mengikuti perkuliahan, aktif bertanya, tertarik membaca materi kuliah, dan menikmati proses diskusi akademik. Untuk dimensi orientasi tujuan, indikatornya bisa berupa memiliki target nilai, memiliki rencana studi yang jelas, dan berusaha lulus tepat waktu. Sedangkan untuk dorongan berprestasi, indikatornya bisa berupa ingin mendapat hasil terbaik, berusaha melebihi standar minimum, dan merasa bangga jika mencapai prestasi akademik. Nah, ketika semua indikator itu sudah jelas, peneliti dapat membuat item kuesioner. Misalnya, saya tetap belajar walaupun materi kuliah sulit dipahami. Atau, saya memiliki target nilai yang ingin saya capai setiap semester. Dari sinilah konsep motivasi belajar berubah menjadi sesuatu yang benar-benar bisa diteliti. Sekarang contoh kedua, yaitu partisipasi masyarakat dalam program Bank Sampah. Konsep utamanya adalah partisipasi masyarakat. Lalu konsep ini dapat dibagi ke dalam beberapa dimensi, misalnya partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam evaluasi, dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil. Untuk dimensi partisipasi dalam perencanaan, indikatornya bisa berupa hadir dalam rapat, menyampaikan usulan, ikut dalam pengambilan keputusan, dan mengetahui tujuan program. Pada dimensi partisipasi dalam pelaksanaan, indikatornya bisa berupa ikut kerja bakti, memilah sampah dari rumah, menyetorkan sampah ke bank sampah, dan menyumbangkan tenaga atau waktu. Pada dimensi partisipasi dalam evaluasi, indikatornya bisa berupa memberi kritik dan saran, menghadiri rapat evaluasi, dan ikut menilai kekurangan program. Dari indikator-indikator ini, kita bisa benar-benar melihat apakah partisipasi masyarakat tinggi atau rendah. Contoh ketiga adalah kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Konsepnya adalah kepercayaan publik. Ini juga abstrak, maka perlu dipecah ke dalam dimensi, misalnya kejujuran, kemampuan, konsistensi, dan kedekatan dengan masyarakat. Indikator kejujuran bisa berupa keterbukaan informasi anggaran, transparansi penggunaan dana desa, dan penyampaian program secara terbuka. Indikator kemampuan bisa berupa ketepatan menyelesaikan masalah, kelancaran menjalankan program, dan kemampuan aparat desa memberi pelayanan. Indikator konsistensi bisa berupa kesesuaian antara janji dan tindakan, serta keberlanjutan program yang telah direncanakan. Dengan demikian, konsep kepercayaan publik yang awalnya terasa abstrak, akhirnya dapat diukur melalui pernyataan-pernyataan yang konkret. Sekarang ada satu hal penting yang perlu Anda ingat. Dalam praktiknya, banyak mahasiswa melakukan kesalahan ketika menyusun operasionalisasi konsep. Kesalahan yang paling sering adalah langsung membuat pertanyaan kuesioner tanpa terlebih dahulu menentukan konsep, dimensi, dan indikator secara jelas. Akibatnya, pertanyaannya sering campur aduk. Misalnya ingin meneliti kepuasan mahasiswa, tetapi pertanyaannya bercampur dengan disiplin dosen, fasilitas kampus, biaya kuliah, bahkan suasana pertemanan tanpa struktur dimensi yang jelas. Ini membuat instrumen menjadi lemah dan hasil penelitian sulit dipertanggungjawabkan. Kesalahan kedua adalah menggunakan indikator yang terlalu umum. Misalnya konsepnya kesejahteraan keluarga, tetapi indikatornya hanya ditulis keluarga sejahtera.
Itu bukan indikator. Itu hanya pengulangan konsep dengan kata lain. Indikator harus nyata. Misalnya kondisi pendapatan keluarga, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, akses pendidikan anak, kualitas tempat tinggal, dan akses pelayanan kesehatan. Jadi, indikator harus dapat diamati atau diukur. Kesalahan ketiga adalah tidak mendasarkan operasionalisasi pada teori atau pendapat ahli. Dalam penelitian ilmiah, konsep sebaiknya tidak dijabarkan secara asal. Peneliti perlu melihat literatur, teori, atau hasil penelitian terdahulu. Dengan begitu, dimensi dan indikator yang digunakan mempunyai dasar akademik yang kuat. Lalu, bagaimana langkah menyusun operasionalisasi konsep dengan benar? Pertama, tentukan konsep yang akan diteliti. Kedua, cari definisi konseptualnya dari teori atau literatur. Ketiga, tentukan dimensi-dimensi utamanya. Keempat, turunkan setiap dimensi menjadi indikator-indikator yang konkret. Kelima, jadikan indikator itu sebagai item dalam instrumen penelitian. Dan keenam, tentukan skala pengukuran yang sesuai. Saya ingin Anda mengingat satu hal penting. Operasionalisasi konsep adalah jantung dari instrumen penelitian. Kalau operasionalisasinya baik, maka kuesioner atau pedoman wawancara Anda akan fokus. Data yang terkumpul akan relevan, dan analisisnya akan lebih tajam. Tetapi kalau operasionalisasinya lemah, maka seluruh penelitian bisa menjadi kabur sejak awal. Jadi, ketika Anda menyusun proposal atau skripsi, jangan hanya menulis definisi variabel lalu selesai. Pastikan Anda juga mampu menjelaskan konsepnya apa, dimensinya apa saja, indikatornya apa, dan bagaimana indikator itu akan diukur di lapangan. Itulah ciri penelitian yang ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, mahasiswa sekalian, sampai di sini kita bisa menyimpulkan bahwa konsep adalah gagasan abstrak, dimensi adalah aspek utama pembentuk konsep, indikator adalah ukuran konkret yang menunjukkan dimensi, dan variabel adalah konsep yang telah siap diukur dalam penelitian. Keempatnya saling berkaitan dan membentuk dasar yang sangat penting dalam penyusunan instrumen penelitian. Semoga setelah mempelajari materi ini, Anda tidak lagi bingung membedakan mana konsep, mana dimensi, mana indikator, dan mana variabel. Justru Anda diharapkan mampu menyusun operasionalisasi konsep dengan lebih rapi, logis, dan sesuai dengan kaidah metodologi penelitian. Saya Profesor Syamsiah Badrudin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.